Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Fadji Ramadan dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi PPKN kelas 10 bab 3, yaitu wewenang lembaga-lembaga menurut UUD NRI tahun 1945. Nah, sebelum itu, tahukah kalian gambar apa itu? Nah, itu adalah gedung MPR DPR RI yang merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga negara yang hak dan kewajibannya diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Nah, sejarah bangsa Indonesia diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk membangun sistem politik. Nah, kemudian sejarah mencatat sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum menunjukkan sistem politik yang mapan. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam. Nah, kalau begitu kita langsung masuk dalam subbab yang pertama, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, yang pertama ada suprastruktur. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebetulan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebetulan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Kutip dari Pamuji, seorang ahli politik. Nah, adapun fungsi-fungsi adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output yang berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial lainnya. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, kontrol bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dengan demikian, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, yang kedua, ada infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.
Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan infrastruktur politik. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita, dan persamaan keyakinan. Nah, yang kedua ada kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Lalu yang ketiga, ada kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Lalu yang keempat, ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Nah, kita kali ini akan lanjut ke subbab yang kedua, yaitu Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 3 Tahun 2009, Nomor 4 Tahun 2014, dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Kekuatan suprastruktur politik yang terdolong ke dalam lembaga tinggi sebagai berikut, yaitu yang pertama, MPR, ya, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, keempat Presiden atau Wakil Presiden, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, ketujuh Mahkamah Yudisial, dan kedelapan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, dan sekarang kita beralih ke subbab yang ketiga, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik menurut World Bank. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga adalah unsur warga masyarakat atau stakeholder. Nah, akhirnya kita sampai di subbab terakhir, yaitu yang keempat,
Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam bentuk institusi formal, DPR, ataupun informal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan yang sudah kita bahas tadi. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Semoga video kali ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penonton sekalian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.